Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Ilham Renardi dari kelas 12 IPA 4 akan membahas soal mengenai turunan trigonometri, lebih tepatnya pengaplikasian turunan trigonometri. Nah, mengenai soal interval naik dan interval turun. Kali ini Iam akan membahas satu soal nih. Soalnya seperti apa? Soalnya seperti ini. Nah, kenapa sih kok Iam membahas soal ini? Sebenarnya soal trigonometri yang ini itu tuh soal sederhana. Kenapa? Karena sebenarnya banyak banget soal pengaplikasian turunan trigonometri, lebih tepatnya kepada turunan interval naik dan interval turun. Itu tuh banyak yang bervariasi gitu loh. Nah, ini ya pakai yang sederhana aja karena di sini ya hanya ini membuktikan gitu. Nah, seperti apa pembahasan Iam? Lanjut tonton terus ke video selanjutnya. Nah, setelah mengetahui soal yang akan Iam bahas mengenai interval naik dan interval turun, nah sekarang kita akan cari nih, diketahui pada soal bahwa y-nya itu adalah sin x tambah cos x. Sin x tambah cos x di soal. Nah, pertama kita cari dulu stasionernya. Stasionernya sama dengan y aksen atau f aksen gitu loh. Nah, kita tulis lagi bahwa y aksennya adalah turunan dari sin x plus cos x. Turunan dari sin x adalah cos x. Dan turunan dari cos x adalah min sin x. Jadi, ini merupakan yang diketahui gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kita lanjut kemana? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Setelah mengetahui y aksennya itu adalah cos x min sin x, berarti kita sebenarnya tinggal masukin aja nih bahwa cos x ini y aksen cos x min sin x itu sama dengan 0. Loh, kenapa sih kok sama dengan 0? Iya, kenapa? Karena supaya bisa diubah dan yang lain, atau supaya bisa difaktorkan juga gitu loh. Nah, setelah ini kita tinggal membaginya dengan cos x gitu kan. Kok bisa sih membaginya dengan cos x? Kenapa? Soalnya kan ini kan sebenarnya gini, cos x sama dengan sin x gini kan. Nah, supaya ada hasilnya tuh bagaimana sih? Nah, supaya ada hasilnya itu kita bagi masing-masing dengan cos x. Yang ini menjadi 1 dibagi jadi cos x, yang ini sama dengan sin per cos kan. Sin x per cos x. Ini 1 dibagi dengan cos x, dan ini dibagi dengan cos x sin per cos x gitu loh. Nah, seperti yang di kelas 11 juga udah ya ngajarin itu, bahwa sin per cos ini adalah tan x. Seperti ini. Nah, setelah ini kita gimana lagi? Nah, setelah ini kita masukin nih, wah bahwa tan x ini sama dengan 1. Nah, dari trigonometri dari 0 derajat 30 sampai 360 itu yang satunya itu tan x sama dengan 1 itu hanya 2. Yaitu ada tan, kita tulis sini, tan 45 derajat dan tan 225 derajat gitu. Ada lagi nggak sih sebenarnya selain tan 45 sama tan 225? Ada lagi, banyak banget bahkan. Tetapi yang kita inginkan ini adalah sampai 2pi di sini. Nah, perlu diingat bahwa 2pi ini adalah 2 ke 180 dikali 2, berarti 2pi ini adalah 360 sampai 360. Dan bahwa diketahui bahwa 0 sampai 360 itu tuh hanya ada 2, yaitu 45 dengan 225, seperti itu. Nah, setelah ini kita lanjut ke bawah lagi. Kita masukin nih, berarti di sini x-nya sama dengan 45 dan x-nya sama dengan 225. Di sini ya pakai penggaris aja biar supaya mudah membuat garisnya. Sekarang kita buat garis nih. Garisnya nggak usah panjang-panjang dari sini sampai sini kan ya. Udah seperti ini.
Nah, sudah seperti ini, ya udah kita buat nih. Yang di sini itu sama dengan 0. Di sini itu sama dengan 360. Nah, berarti duanya di sini 1 sama di sini 1. Di sininya adalah 45, di sini adalah 225. Nah, setelah ini kita tinggal cari nih. Cari bahwa di tengah-tengah sini kita yang pakai yang 30, di sini yang pakai yang 90, di sini yang pakai yang 270 gitu. Nah, sekarang kita cari gimana kita masukin ke F aksen X atau Y aksen, ya sama aja, sama dengan berapa tadi, cos X dikurang sin X. Nah, berarti kita masukin nih, kita pakai yang di sini di 0 sampai 45 derajat. Ya mau pakai yang 30. Kita masukin bahwa cos 30 kurang sin 30. Nah, ini adalah cos dari 30, itu adalah setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 dikurang sin 30 sama dengan setengah. Hasilnya apa nih kira-kira? Ini setengah akar 3 dikurang setengah, itu hasilnya sama dengan positif. Berarti kita tulis doang di sini, ya nggak, positif. Gitu. Lanjut, ini yang pertama ya, yang dulu. Ini yang pertama. Lanjut ini yang kedua. Yang kedua, ia mau pakai F aksen di sini, ia mau pakai 90. Ya, ia mau pakai 90. Cos 90 dikurang sin 90 derajat. Ini sama dengan, kita di pinggirnya aja langsung, karena cos 90 itu adalah 0 dan sin 90 ada 1. Jadi 0 dikurang 1, otomatis 0 dikurang 1 adalah negatif, minus atau negatif gitu ya. Ini plus gitu kan. Nah, lanjut yang terakhir, kita tulis sini dulu, ini minus. Sebenarnya kita bisa pakai cara cepat. Cara cepatnya itu kalau misalkan udah hafal semua rumusnya dan tinggal masukin yang satu aja nih, F sama dengan 30 sama F sama dengan 90. Kalau misalkan ada 0 sampai 360 kan dia kan berarti ada 3 jajar 1 2 gitu kan. Berarti kalau misalnya di sini plus, otomatis di sini plus gitu loh. Jadi langsung aja, berarti tengah-tengahnya min. Kita cari tahu F30, ternyata F30 plus, kita langsung aja bisa plus di sini juga langsung. Dan di tengahnya otomatis min juga. Ya, tetapi di sini ya membuktikan aja gitu loh. Itu tuh kalau misalkan lagi ulangan ataupun lagi apa, kepepet waktu, kita langsung bisa pakai cara yang itu, langsung aja ditulis gitu. Namun di sini ya membuktikan apakah benar gitu. Lanjut yang di sini ya mau pakai 270 ya. Kita F aksen sama 270, berarti sama dengan cos 270 dikurang sin 270. Ini tuh berapa? Sama dengan cos 270 adalah 0 dan sin 270 adalah min 1. Sama dengan plus dong, ya nggak? Berarti 0 tambah 1 dengan 1 atau plus. Nah, udah nih, berarti di sini plus gitu. Nah, dengan adanya semua ini berarti kita langsung tahu nih bahwa interval naiknya itu dari sini itu naik, turun dan naik lagi. Nah, kalau udah naik, turun dan naik lagi, berarti kita bisa langsung dari sini kita bisa langsung tulis di sini, kelihatan ya, kita langsung tulis di sini
yaitu F naik ya, interval naik itu pada, kita cek lagi di sini. Nah, interval naik itu pada 0 kurang dari X dan X-nya itu kurang dari 0 lebih 0 kurang dari X dan X-nya itu kurang dari 45. Artinya X-nya itu kurang dari 45, berarti di sini karena benar-benar di sini positif gitu. Kita tulis berarti 0 kurang dari X dan X kurang dari 45 gitu. Nah, lanjut. Di sini ada naik juga nih. Berarti interval naik yang kedua itu tuh ada di 225 kurang dari X dan X kurang dari 360 gitu. Berarti dan 225 X lebih besar dari 225, X lebih kecil dari 360 derajat, seperti ini. Ini adalah interval naik ya, interval naik. Nah, interval turunnya. Nah, interval turunnya di sini tuh hanya satu, yaitu 45, X lebih besar dari 45 tapi X lebih kecil dari 225. Berarti di sini kita langsung tulis aja si X ini ya lebih besar dari 45, namun X-nya ini lebih kecil dari 225 derajat. Nah, selama ini adalah jawaban dari interval naik dan interval turun gitu. Nah, gimana nih pembahasannya? Pembahasannya yang memberikan kepada teman-teman. Mungkin segini aja pembahasan kali ini yang Iam sampaikan untuk mengenai pengaplikasian turunan trigonometri interval naik dan interval turun. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai sini aja. Semoga paham, semoga kalian mengerti, kalian suka, karena matematika adalah ilmu yang menyenangkan.